Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, kita akan membahas tentang Pancasila. Lebih tepatnya materi mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Jadi kita akan membahas yang pertama itu pengertian Pancasila, kemudian sidang pembahasan Pancasila, tanggal disahkannya Pancasila, kemudian kedudukan Pancasila di Indonesia, kemudian fungsi Pancasila, dan memahami arti penting makna Pancasila. Oke, jadi yang pertama adalah pengertian Pancasila. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau sendi. Jadi, Pancasila ini adalah artinya 5 asas atau 5 sendi. Atau bisa juga berarti 5 pelaksanaan kesusilaan. Nah, jadi Pancasila ini merupakan suatu dasar negara atau pegangan hidup atau way of life yang sangat penting untuk diterapkan pada seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, jadi kita akan membahas lagi mengenai sidang ya. Nah, Pancasila ini dibahas pertama kali pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Maret sampai tanggal 1 Juni 1945. Adapun 3 tokoh yang memberikan rancangan Pancasila itu ialah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Sehingga pada akhirnya Pancasila ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan dan bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pelantikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama, dan juga pembentukan Komisi Nasional Indonesia Pusat, ya, atau KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Seperti itu. Kemudian kita membahas mengenai fungsi dari Pancasila. Nah, Pancasila ini memiliki beberapa fungsi, yakni 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, adapun juga menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 yang membahas atau menyatakan bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara. Dan kemudian juga menurut TAP MPR nomor 18 MPR 2000 menyatakan bahwa pelaksanaan Pancasila itu yaitu Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, Eka Prasetya Pancakarsa ini merupakan tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 sila dalam Pancasila. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada pun juga peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi ini sesuai dengan fungsi Pancasila yang ketiga ya, teman-teman. Oh iya, setelah disahkan ini, Pancasila sangat berarti penting bagi Indonesia. Nah, Pancasila ini menjadi falsafah kenegaraan atau philosophisch Grundslag. Pancasila juga menjadi strategi atau ideologi negara. Pancasila menjadi ligatur atau pemersatu bangsa. Dan Pancasila menjadi bersifat imperatif atau memaksa. Seperti itu, teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan membahas mengenai kedudukan Pancasila di Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila di Indonesia ini ada 2, yakni 1 sebagai dasar negara dan yang kedua sebagai pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun pihak-pihak yang menyelenggarakan pemerintahan negara ini adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Wali Kota, kemudian Bupati, kemudian MPR atau DPR, kemudian DPD, kemudian Mahkamah Konstitusional, Mahkamah Yudisial, dan Mahkamah Agung. Seperti itu, teman-teman.
Nah, kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila itu sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila ini menjadi pedoman dalam bertingkah laku atau pedoman dalam melakukan sesuatu dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya teman-teman, pelaksanaan Pancasila ini juga tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena sesungguhnya sila pertama ini mendasari terjadinya pelaksanaan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kemudian sila kedua ini, yang kedua ini didasarkan atau didasari sila pertama dan mendasari yang namanya sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, ada yang tahu nggak ini sila-sila Pancasila? Oke, walaupun tahu aku akan menjelaskan ulang ya. Jadi sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mendasari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau juga mendasari keadilan sosial. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua ini saling berhubungan ya teman-teman dan tidak bisa dilaksanakan secara terpisah-pisah. Oke, kita kemudian lanjut kepada memahami arti penting kedudukan dan fungsi Pancasila serta makna dari setiap silanya. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini melambangkan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sifat dari seluruh warga negara Indonesia yang menghargai kedudukan setiap manusia sederajat dan memahami hak dan kewajiban yang sama antar warga negara. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mendahulukan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama. Kemudian 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan asas dari kehidupan demokrasi di Indonesia karena mendahulukan musyawarah untuk pengambilan keputusan bersama. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini memiliki arti bahwa Pancasila ini dan bahwa rakyat-rakyat Indonesia memahami keadilan yang setara untuk setiap warga negara Indonesia. Jadi, sesungguhnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini melambangkan tujuan bangsa Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai Pancasila, lebih tepatnya arti penting Pancasila atau arti kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia. Nah, jadi sepertinya pertemuan kita sekian sampai di sini dulu ya. And I say thank you very much for your attention and see you next time. Bye. Oh ya, jangan lupa untuk saksikan video-video aku selanjutnya ya. Dadah!